pada Sekolah Santo Ignatius Medan. Pada hari ini aku akan menjelaskan bagaimana sih kebudayaan pada masa praksara. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya. Ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kebudayaan pada masa praksara. Yang pertama itu adalah kebudayaan zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan berlangsung pada 600 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam, yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam yang dikonsumsi saat itu, atau disebut dengan food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah atau nomademen, tergantung pada daerah yang masih subur dan masih menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Adapun ciri-ciri zaman Paleolitikum, yang pertama adalah alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Yang kedua, pola hidup manusianya masih mengembara atau nomademen. Yang ketiga, manusianya hidup dengan cara berburu atau meramu. Yang keempat, manusianya hidup dalam kelompok kecil. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Hasil dari kebudayaan ini adalah kapak primbas. Adapun fungsi dari kapak primbas adalah merimbas atau memotong kayu, menusuk binatang buruan, memecah tulang, menggali tanah untuk mencari umbi-umbian. Hasil zaman Paleolitikum yang kedua adalah kapak genggam. Adapun fungsi dari kapak genggam, yang pertama adalah untuk memotong, yang kedua alat menumbuk biji-bijian, yang ketiga alat multifungsi, yang keempat alat berburu, yang kelima adalah alat serpih. Kedua itu adalah kebudayaan zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman Batu Tengah. Periode Mesolitikum memiliki rentang waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaannya yang dapat bervariasi di berbagai wilayah. Di Indonesia, peninggalan dari zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Dari peninggalan itu dapat diketahui tentang kepercayaan, kebiasaan sehari-hari, dan cara manusia purba bertahan hidup. Adapun ciri-ciri zaman Mesolitikum adalah yang pertama, masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Yang kedua, hidup semi nomademen di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan besar. Yang keempat, sudah mengenal seni lukis. Yang kelima, sudah mengenal kepercayaan. Adapun hasil dari kebudayaan Mesolitikum, yang pertama adalah sampah dapur. Fungsi dari sampah dapur bagi manusia purba adalah sebagai tempat pembuangan akhir dari sisa-sisa makanan mereka. Yang kedua adalah abri shortrecha. Oleh manusia zaman prasejarah, abri shortrecha difungsikan sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan karena mereka belum mempunyai keterampilan untuk pembuatan bangunan. Pada umumnya, di dalam dasar gua-gua tersebut ditemukan banyak peninggalan kebudayaan. Yang ketiga adalah bone culture. Bone culture adalah budaya manusia purba zaman Mesolitikum yang hidup di gua-gua untuk menggunakan alat-alat sehari-hari dari tulang. Oke, sekarang kita masuk ke kebudayaan yang ketiga. Kebudayaan yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda adalah periode masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Sebab zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, beternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris, walaupun dalam tingkat yang masih sangat sederhana. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana, membuat kerajinan, sementara kehidupan sosial zaman Neolitikum ditandai dengan masyarakatnya yang telah mengembangkan gotong royong, membuat aturan hidup bersama, dan memiliki kepercayaan seperti arwah.
Adapun ciri-ciri zaman Neolitikum, yang pertama adalah alat batu sudah dihias. Yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Yang ketiga, perubahan dari food gathering ke food producing. Yang keempat, masyarakatnya mengenal bercocok tanam atau beternak. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Yang kelima, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Adapun hasil dari kebudayaan Neolitikum, yang pertama adalah kapak persegi. Fungsi kapak persegi adalah untuk membantu menanam tanaman dan memotong hasil tanaman sebagai alat memotong, pengerak maupun memukul dalam pembuatan perahu, seperti alat barter dalam bidang perdagangan, sebagai jimat, sebagai lambang kebesaran, dan terakhir adalah sebagai alat pelengkap dalam acara ritual. Hasil zaman Neolitikum yang kedua adalah kapak lonjong. Adapun fungsi dari kapak lonjong adalah untuk memotong kayu. Kapak ini juga digunakan dalam kegiatan berburu hewan untuk makanan manusia purba. Sebagian besar peninggalan kapak lonjong ditemukan di daerah Papua. Megalitikum. Zaman Megalitikum termasuk ke dalam periode zaman batu karena manusia saat itu masih menggunakan batu sebagai peralatan sehari-hari. Selain batu, ada juga peralatan yang terbuat dari tulang, bambu, ataupun kayu. Namun, batu tetap menjadi alat utamanya. Adapun ciri-ciri zaman Megalitikum yang adalah sudah menetapkan sistem food producing atau bercocok tanam, tempat tinggal menetap, telah mengetahui sistem pembagian kerja, telah ada pemimpin atau kepala suku, sudah memanfaatkan logam untuk menjadikan peralatan sehari-hari, sudah ada norma-norma yang berlaku, menggunakan sistem hukum rimba, yaitu memilih yang terkuat dari yang terkuat. Hasil kebudayaan ini adalah yang pertama itu adalah dolmen. Dolmen adalah sebuah meja yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sajian-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang-binatang buas. Hasil yang kedua adalah sarkofagus. Fungsi utama sarkofagus adalah pada masanya adalah sebagai dolmen atau kubur batu. Hasil kebudayaan yang ketiga adalah waruga. Waruga adalah kuburan kuno orang Manahasa yang terbuat dari dua batu berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Manahasa pada masa lampau serta perkembangan teknologinya. Hasil kebudayaan yang terakhir adalah menhir. Adapun fungsi menhir yang pertama sebagai sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang, sebagai tempat memperingati seseorang yang telah meninggal, sebagai tempat menampung kedatangan roh, sebagai penolak bahaya yang mengancam. Sekian video aku, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dadah guys!